Cik. Oke, terima salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Oke ya, sedikit tambahan ya, sudah makan waktu. Soalnya sedikit terlambat, banyak perbaikan jalanan. Juga saya lupa kalau dan juga ternyata lupa, ternyata mulainya jam 6.30. Saya pikirnya jam 7. Tadi ada janji sebelum kesini ada janji dulu. Jadi ya maklumin lah ya. Oke, sedikit sharing ya. Kemarin pulang dari Bali, ternyata saya ke Bali, kembali lagi ke Kalimantan ya. Soalnya saya begitu mendarat di Bali, ketemu kota sebentar, habis itu kembali ke hutan masalahnya. Ya, jadi dari Bali, dari Denpasar ke satu forest, saya lupa nama forestnya, soalnya nggak ada sinyal, nggak bisa GPS juga. Ya mau ngapa-ngapain juga nggak bisa, susah di situ. Ya setelah itu kembali ya ketemu hutan-hutannya. Ini tujuannya ke Kalimantan lagi, hutan lagi saya ketemunya. Ya, memang niatnya meditasi. Niatnya meditasi dalam tujuan ini adalah meditasi pengobatan. Sekali lagi kalau kita bilang meditasi kan dari segi seluruh agama ya, dari tempat ibadah yang jalankan meditasi cuma agama Buddhis, betul nggak? Betul nggak? Yang lain-lain kan karaoke, betul? Ya mohon maaf ini, yang lain-lain kan nggak ada sempat untuk hening gitu loh. Tapi di setiap agama Buddha itu ada heningnya. Berapa menit? Mungkin heningnya tadi sedikit 30 menit ya. Mengulur waktu mungkin untuk kedatangan saya. Oke. Ya meditasi itu penting ya. Banyak ya kalau dari yang saya tangkap dari di Bali kemarin, meditasi tentang kesehatan itu satu sumber penyakit itu semuanya dari pikiran, betul nggak? Sepakat dulu nih, kalau nggak sepakat saya ubah nih. Saya pindah lagi meditasinya nanti ya. Sumber penyakit itu semuanya dari pikiran, dari pola. Banyak ya sumbernya salah satunya dari pikiran lah paling enggak. Salah satunya dari pikiran, kita stres dan sebagainya, ngebatin. Ya sekali lagi sering saya mengatakan suka emosional sendiri dan menjadi kekotoran gitu ya, jadi pola pikir dan sebagainya. Dan tujuannya di sana kita meditasi untuk membersihkan itu kekotoran batin, yang batin-batin kita emosi sama si A, emosi sama si B, utang kita misalnya itu nggak ingat. Tapi setelah buka handphone utang banyak yang numpuk. Ya, tagihan-tagihan di mana nih dan sebagainya. Untung aja sudah dikabarin duluan ya. Kalau udah dikabarin mungkin orang tua pikir hilang kemana nih anak 1 minggu udah angkat telepon. Hilang. Oke ya, meditasinya itu sebenarnya yang saya tangkap dari bertapa kemarin ya, bertapa. Meditasi itu ada 3 badan sebenarnya. Badan kasar itu adalah badan kita yang dari kulit ini adalah badan kasar dan sebagainya. Itu yang dirasakan. Pertama kita rasakan itu kan basicnya yang diajarkan para bhikkhu sangha kan olah nafas, betul nggak? Tarik keluar masuk napas, keluar masuk napas. Setelah sampai sana banyak sekali yang pro para meditasi ya, yang dari kakinya begini, yang full apa namanya model-modelnya, ada yang ya putra ya ada angkatnya begini. Tapi awalnya dong itu 1 hari. Setelah itu sudah begini semua. Sakit semua badannya mungkin ya. Nah itu intinya meditasi itu kita mengenal badan kasar, badan meridian. Ya, yang di situ badan meridian sama badan cakra. Ya, kalau mau lengkapnya ikut sendiri nanti di tapa beratanya. Itu badan kasar. Jadi kita rasakan dulu misalnya ada nyamuk nempel, kita rasakan, jangan dipukul, rasakan doang ya. Habis itu pikirkan nyamuknya itu pindah, ternyata makin tusuk ya. Pokoknya dirasakan badan kasar, badan sakit dan sebagainya, itu badan kasar yang dirasakan. Setelah 3 hari seperti itu kita baru merasakan yang namanya badan meridian dari kepala ya. Kepala itu apa saja isi kepala, dari mata, dari telinga, semuanya dirasakan. Apa yang sakit dirasakan. Itu dari situ difokuskan ke sana. Terus setelah itu turun ke tenggorokan sekitarnya, turun ke bagian dada, hati dan sebagainya. Itu badan meridian yang kita rasakan, jantung ya, dari bagian bahu semuanya, seluruh badan itu apa saja yang dirasakan, sakitnya di mana dirasakan. Itu yang diajarkan. Jadi kalau misalnya kita sudah ada
diagnosa dokter kita penyakit tertentu, misalnya kita cancer, di situ ada yang cancer masalahnya, ya di situ ada yang cancer, ada yang penyakitnya banyak ya. Setelah di sharing sama teman-teman kan nggak boleh ngomong ya, kebayang 1 minggu nggak boleh ngomong, jadi ketemu orang itu sudah kayak ketemu makhluk peta, jadi menghindar. Apalagi ketika kalau kita mau mandi gantian gitu ya, mandi itu yang paling repot ya, harus bahasa batin. Jadi siapa duluan nih? Jadi seperti itu ya, nggak boleh ngomong, jaga sila sama sekali, terutama vegetarian dan seterusnya sampai yang semakin kering ya, tadinya sudah lumayan berisi jadinya harus turun lagi berat badan. Nggak apa-apa, yang penting saya sedang sayur sekarang. Itu hidayahnya ya, pulang dari sana. Tapi tetap enak daging ternyata. Ya, itu badan kasar kita rasakan. Jadi di saat meditasi, sekali lagi yang membedakan meditasi kita di rumah sama meditasi benar-benar tempat meditasi itu berbeda. Satu, kita nggak ada yang benar-benar direcokin gitu loh. Kalau di rumah kan ada aja telepon, kita kepikiran ini, kepikiran pekerjaan dan sebagainya. Kalau di situ handphone sudah disita, begitu sampai di sana sudah satu amplop besar berserta lakban dan gunting. Jadi sudah masukkan situ handphone, ya masukkan situ dompetnya kita. Habis itu dilakban sendiri dengan sedemikian rupa agar itu nggak diambil sama panitia. Pokoknya saya lakban putar. Ya keliling itu semua amplop, habis itu gunting dan serahkan ke panitia. Itu. Habis itu di situ kita rasakan, sekali lagi praktik lebih enak sih sebenarnya. Praktik lebih enak. Jadi rasakan sakitnya di mana ya. Tapi ingat, jangan rasakan rasa sakitnya, tapi rasakan kalau kita tuh punya sakit itu. Lama-lama perlahan sembuh, perlahan sembuh, perlahan sembuh. Itu yang diajarkan di sana. Ya, ngerti enggak kira-kira? Enggak ngerti ya? Enggak ngerti. Dicoba makanya di rumah nanti. Ya, atau enggak kita punya sesi sendiri untuk meditasi. Gimana kira-kira kalau misalnya buka sesi sendiri meditasi, kita meditasi. Pertama kan awal pertama tuh 45 menit. Saya kan sedikit sombong, betul nggak? Oh meditasi 45 menit mah kecil ya. Saya kan biasanya di rumah 2 jam, 1 jam setengah lah paling nggak, sejam minimal. Kan 45 menit kan di bawahnya dari sejam kan. Ternyata sakit juga semua badan. Kenapa? Soalnya 1 jam tuh 1 hari. Setelah itu saya nggak meditasi lagi di rumah biasanya. Ini kan 45 menit, istirahat 10 menit, lanjut lagi 45 menit. Istirahat 10 menit, 45 menit. Ini ada jam itu 12 jam untuk kita meditasi. Jadi waduh, remuk semua badannya. Jadi nggak bisa sombong di situ. Jadi 10 menit stretchingnya, luruskan kaki, rebahan dan sebagainya. Oke, bunyi teng, masuk meditasi lagi. Oke, kita meditasi lagi 45 menit. Wow. Ternyata setelah 45 menit kedua itu sudah terasa semua nih. Sakit semua. Tapi kan karena saya baca buku dan saya dengar juga dari media, itu kan cuma rasakan rasa sakit lama-lama hilang kan. Betul-betul hilang, kakinya nggak bisa gerak habis itu. Jadi semuanya sudah pada pindah. Saya nggak bisa gerak, aduh kesemutan. Ya. Itu luar biasanya dari yang kita ikutin. Itu hari pertama paling menderita. Soalnya kita untuk membiasakan lah. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, seperti bilangnya sama Nera kemarin ya, kalau ikut retret cuma 3 hari itu siksa badan, betul. Ya kalau retret cuma 3 hari itu siksa badan. Lebih baik ambil yang 1 minggu. Nah itu yang terasa manfaat dari meditasi itu. Ya jadi kalau misalnya kayak ada retret meditasi lagi, wah. Coba dah ikut. Ya, rasakan penderitaannya, rasakan manfaatnya, seperti apa meditasi itu. Mungkin ada pertanyaan? Gak ada? Selesai berarti ya. Oke. Oke, perlu sesuatu kita nulis Pak. Di situ perlu sesuatu itu ada satu form yang ditusuk pakai kertas. Jadi kita tulis di situ, kita bertanya sama kertas itu. Di situ juga dilarang nulis sama dilarang membaca. Jadi kalau misalnya peserta ada bawa buku, peserta ada bawa alat tulis untuk menulis apa yang tadi disampaikan, itu juga nggak boleh. Jadi nggak boleh nulis, cuma nulis note itu doang. Airku, air
kamar mandi nomor 8 mati, tulis aja di situ Pak. Nanti dia akan ngomong di situ. Apakah aku yang saya rasakan setelah meditasi saya menemukan cahaya? Gimana nih? Nanti akan dijawab melalui not itu juga. Itu. Jadi nggak boleh ngomong sama sekali. Kalau sebenarnya nggak ada paksaan sih sebenarnya. Nggak ada paksaan apakah Anda benar-benar tidak ngomong atau enggak. Itu semuanya jadi kejujuran. Anda mau ngomong pun juga nggak masalah. Tapi kan namanya kita niat untuk menjalankan tapa, tidak boleh ngomong, menjalankan sila. Ya benar-benar gitu loh. Setiap kali sesi pasti diingatkan, ayo tetap untuk menjaga silanya, untuk menjaga tapanya, untuk tidak berkomunikasi selama di tempat ini. Selalu diingatkan. Tadinya niat mau ngomong nggak jadi niat. Nah itu. Mungkin ada lagi Bu April tadi. Sudah di ya itu salah satunya itu. Jadi kalau misalnya pertama sih saya udah senang nulis kan, jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi ya ketemu orang nggak bisa komunikasi. Walaupun teman sendiri, itu kan keluarga tuh. Saya kesana bersama keluarga, ada sepupu, ada sepupu, ada koko juga ikut. Jadi udah bisa komunikasi. Susahnya adalah bawa keluarga Pak ya. Jadi kan ketemu satu makan gini kan. Jadi makannya tuh dipisah. Jadi tempat tidur kita sendiri. Tempat tidur kita nggak gabung sama siapa-siapa. Terus tempat tidurnya itu juga kalau orang yang sakit mungkin digabungkan. Misalnya ada riwayat ya. Riwayat sakitnya itu mungkin sedikit harus diperhatikan. Jadi nggak boleh ditinggal sendiri. Jadi itu pun kita harus kasih tahu panitia kalau misalnya dia tiba-tiba nggak bangun-bangun kan. Kan nggak boleh ngomong, kan nggak boleh ditegur. Nggak boleh. Jadi harus gimana nih, udah bangun nih teman sekamarku. Jadi kasih tahu panitia ini lagi batuknya di tisunya berdarah. Jadi kasih tahu ke panitia. Dia juga harusnya ngomong ke panitia untuk obat-obatan semuanya tidak dilarang, untuk harus wajib dibawa dan dikonsumsi. Itu tujuannya. Ya, jadi sedikit cerita dari Pak Merta sendiri ya, dari salah satu gurunya yang ada di sana. Dia riwayatnya adalah dari sejari kecil beliau ini mengalami penyakit polio. Bukan polio ya, itu dia pokoknya mengalami polio, kakinya itu tidak bisa bergerak. Ya, nggak bisa bergerak. Setelah itu dia tidak bisa normal seperti anak pada umumnya. Normal pada umumnya lari sana sini. Akhirnya di usianya di beranjak remaja dia menemukan satu guru biku. Dia bertemu sama biku, dia belajar bagaimana meditasi. Satu, dia punya kekotoran batin yang sangat melekat sekali dan merasa bersalah. Dia memberikan motor ke adiknya. Jadi kan salah satu orang yang berada di Bali, dia membelikan motor besar ke adiknya. Dan adiknya mengendarai motor itu meninggal. Jadi dia merasa bersalah. Kenapa seperti itu? Saya sudah berbuat baik, saya sudah sering berdana dan sebagainya. Kenapa harus sampai seperti karma ini yang dia dapatkan? Kenapa kenapa adik saya harus meninggal secepat itu? Akhirnya dia menemukan, bertemu sama Bante sarankan dia untuk bermeditasi. Dari situlah dia menjadi seorang penyembuh. Ya, dari Pak Merta itu dari awal dia untuk menjadi seorang penyembuh. Setelah dia memiliki kekotoran atau kekecewaan terhadap hidup lah, kalau kita bilang kekecewaan terhadap hidup, akhirnya dia menjadi seorang penyembuh. Awalnya karena adiknya meninggal, dari hasil niatnya kan kasih sayang itu toh, kasih motor, ternyata karena pemberian itu mengakibatkan kematian. Akhirnya dia merasa bersalah seperti itu. Ya, akhirnya dia meditasi. Dia awalnya sakit kakinya itu mulai sembuh. Ya, sakit kakinya yang sudah bertahun dan sudah divonis sama dokter nggak bakalan bisa bergerak, akhirnya bisa bergerak dan bisa jalan walaupun tidak normal. Niat pertama saya begitu ketemu sama Pak Merta, kan dia kakinya kan udah normal kan. Ini mohon maaf nih, kan apakah karena dia sering meditasi? Waduh, cilaka ini ya. Keseringan meditasi kaki bisa seperti itu kan?
Kan kesemutan, betul ya? Saya nggak tahu nih dok, ada 2 dokter apakah karena kesemutan kan mati rasa karena sering dilipat, apakah karena sering meditasi nih? Ternyata dia ceritakan dia memang punya kelainan, ya bukan karena meditasinya. Saya jawab tanya sendiri, pemerta apakah karena meditasi? Ternyata lain, karena memang punya kelainan sedari kecil. Ketakutnya kan sering meditasi lipat terus, lama-lama ini kram gitu, pincang dia. Ya enggak seperti itu. Jadi memang punya kelainan. Itu. Gimana, ada pertanyaan kira-kira? Sebelum kita akhirin karena sudah terlalu malam. Aman? Aman. Oke, sisanya nanti tanyakan pribadi atau apa, gampang. Ya, saya belajar ikhlas, tapi Anda harus ikhlas berbagi kepada vihara. Ya, jangan saya ikhlas, adanya tidak ikhlas ya. Di situ ada kantong dana ya. Setelah ini Pak ya, sudah Pak. Ya, setelah ini mungkin kita ya belajar ikhlas. Intinya itu, terima salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya.